Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Miftah Huda dalam Bicara Bola. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas lanjutan Liga Premier League antara Manchester City menghadapi West Ham United, di mana ini merupakan pekan ke-13 Liga Premier League yang bertanding di Etihad Stadium. Ya, kita tahu bahwa West Ham United merupakan tim yang mampu mengalahkan Manchester City di ajang Carabao Cup musim 2021-2022, di mana mereka bertanding di kandang dari West Ham United dengan adegan adu penalti. Nah, kita tahu bahwa pada saat pertandingan West Ham United melawan Manchester City di Carabao Cup, West Ham bermain sangat-sangat ke dalam dengan kompleks defense yang dilakukan oleh para pemain serta para kokoh tembok pertahanan yang sangat-sangat menyulitkan untuk Manchester City dapat menciptakan gol. Nah, itu yang dicoba untuk Pep diasah atau dimanfaatkan agar menjadi sebuah peluang dan menciptakan gol dari anak-anak Manchester City atau dari pemain Manchester City. Ya, kita tahu bahwa Manchester City pada dasarnya bermain seperti biasanya, yaitu ball possession dengan memanfaatkan banyak ruang dan menghasilkan banyak gol dari hasil ciptaan banyak pemain dalam kotak penalti dan ruang-ruang yang diisi oleh para pemain dari Manchester City. Ya, kita bahas babak pertama dan babak kedua. Kalau kita melihat dari starting line up, ini ada sedikit unik, di mana starting line up-nya yang menurut saya cukup membuat kaget gitu. Karena di saat pertama kali line up diturunkan, saya melihat bahwa seorang Riyad Mahrez akan ditempatkan di sisi kanan. Akan tetapi malah Riyad Mahrez ditempatkan sebagai striker, yang di sisi kanan malah seorang Gabriel Jesus. Apakah itu berjalan efektif? Kita akan bahas. Di babak pertama agak sedikit keteteran ketika Riyad Mahrez menjadi seorang false nine. Dia harus mundur ke belakang tetapi tidak mampu untuk menjaga bola. Banyak bola yang terhenti di kaki Riyad Mahrez. Dan tetapi dari penyerangan di sebelah kiri maupun sebelah kanan dari Manchester City tidak begitu seatraktif biasanya. Gabriel Jesus kurang begitu menusuk dari sisi sayap sebelah kanan. Namun Raheem Sterling mampu menusuk, akan tetapi mampu dipatahkan dengan dua center back yang sangat kuat dan kokoh, yaitu Dawson dan Kurt Zouma dari West Ham United. Alhasil bisa tercipta gol walaupun offset, yaitu dari Riyad Mahrez dengan memanfaatkan ruang umpan dari Raheem Sterling namun posisi dalam keadaan offset. Nah, saya berpikir apabila Riyad Mahrez ditempatkan di sisi kanan akan lebih efektif untuk menciptakan banyak peluang dan menghasilkan banyak gol. Terbukti ketika Mahrez ditempatkan di sisi kanan di pertengahan babak pertama dengan switch dengan Gabriel Jesus, maka Riyad Mahrez mampu menghasilkan umpan atau assist kepada Ilkay Gundogan di menit-menit 30-an. Di menit 33 kalau nggak salah. Nah, ini menjadi bukti bahwa seorang Riyad Mahrez bisa menjadi seorang false nine, akan tetapi lebih efektif lagi ketika Riyad Mahrez bergerak dari sisi sebelah kanan. Ini menjadikan Manchester City lebih hidup dari sisi sebelah kanan maupun sebelah kirinya. Kita tahu bagaimana cara menangani kompleks defense yang dihadapi untuk menciptakan banyak gol. Kita tahu bahwa salah satu cara atau solusi untuk membuat banyak peluang di dalam kotak penalti dengan kombinasi pertahanan yang sangat kuat dari lawan, yaitu dengan cara bermain wide, bermain dari sisi sayap, melebar ke sisi sayap, maupun kombinasi lini 2 dan lini pertahanan yang sangat kuat. Ini dibuat oleh Manchester City dengan membuat serangan dari sisi sebelah kanan maupun sebelah kiri maupun sebelah kanan, yang dimana dimotori oleh Raheem Sterling maupun Riyad Mahrez. Terbukti banyak peluang, dan di sini
banyak banyak penyelamatan yang dihasilkan oleh Fabianski. Dan Fabianski ini cukup membuat Manchester City agak sedikit butuh effort, karena banyak tendangan mampu diblok oleh Fabianski ini di babak pertama. Nah, ketika di babak kedua dimulai, saya pikir akan lebih cepat lagi ketika permainan dimulai dari sisi sebelah kanan maupun sebelah kiri dengan kombinasi lini tengah. Banyak peluang yang dihasilkan di babak kedua dengan salju yang sudah tidak ada di lapangan seperti babak pertama tadi, akan membuat lebih lancar lagi dari passing-passing dari pemain dari Manchester City. Akan tetapi di babak kedua malah West Ham United yang agak sedikit keluar. Mereka tidak melakukan compact defense lagi, tetapi langsung mengpressing pemain-pemain dari Manchester City. Agak sedikit keteteran atau agak sedikit kewalahan dari lini pertahanan, walaupun lini pertahanan sangat solid juga dari Manchester City, dan kipernya Ederson Moraes juga sangat kuat, sehingga West Ham menyerang ini membuat banyak ruang kosong di sisi sebelah kanan maupun sebelah kiri, sehingga dimanfaatkan oleh Riyad Mahrez maupun Raheem Sterling. Akan tetapi beberapa peluang tidak mampu diciptakan. Ada peluang yang sangat bagus, yaitu ketika umpan dari Raheem Sterling dari sebelah kiri ditangkap oleh seorang Gabriel Jesus, namun Gabriel Jesus tidak mampu memanfaatkan bola muntah dari seorang kiper Fabianski, sehingga Criswell mampu menyapunya, sehingga mengorbankan Criswell untuk ketatap tiang. Nah, banyak peluang juga yang dihasilkan oleh Manchester City, namun tidak berbuah hasil karena solidnya lini pertahanan dari West Ham, dan Manchester City agak sedikit kekurangan koordinasi di lini depan, sehingga banyak peluang yang tidak diciptakan dan banyak peluang yang tidak menghasilkan gol. Sampai mana Raheem Sterling diganti oleh seorang Fernandinho. Nah, ketika Fernandinho bermain, lini tengah semakin solid dari Manchester City, di mana Ilkay Gundogan ditaruh sebagai attacking midfield dengan false nine-nya seorang Bernardo Silva, dan Gabriel Jesus mampu bergerak dari sisi sebelah kiri. Nah, disitulah mampu menjaga lini tengah dari Manchester City yang sebelumnya mampu ditembus oleh seorang Declan Rice, oleh seorang Jones Bowman, oleh seorang Lanzini, sehingga Pep Guardiola sadar bahwa lini tengahnya butuh pemain yang mampu untuk menjaga bola agar tidak masuk ke pertahanan. Akhirnya Fernandinho lah diplot sebagai double pivot bersama Rodri. Nah, ketika Fernandinho bermain, maka pertahanan agak sedikit tenang dan lini tengah agak sedikit kuat, sehingga bola mampu teralirkan ke sisi-sisi yang dimanfaatkan oleh Manchester City. Tidak hanya di situ, bahkan Fernandinho mampu menciptakan gol di menit ke-90. Kapten is back. Boom, menciptakan gol, sehingga skor 2-0 untuk Manchester City. Namun Fernandinho melakukan kesalahan di menit-menit terakhir, yaitu di menit 94. Bola clearance tidak mampu membuat atau tidak mampu menyapu bolanya ke depan, akan tetapi mampu dihadang oleh seorang Lanzini, dan Lanzini mampu menciptakan sebuah gol cantik ke gawang dari Manchester City. Skor 2-1 untuk Manchester City. Dengan skor ini Manchester City menjaga asa untuk memuncak klasemen, karena di pertandingan sebelah Chelsea imbang melawan Manchester United, sehingga Chelsea dan City hanya selisih 1 poin, sehingga menjaga asa untuk memuncaki klasemen lagi. Semangat untuk Manchester City. Terima kasih kepada Fernandinho karena berkat golnya memberikan kemenangan. Captain is back. See you.